Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita menjalani bulan suci Ramadan, kita tim distribusi zakat mal insyaallah akan mulai aktivitas kembali di bulan Juni ini untuk mendistribusikan sembako beras lebih dari 3,8 ton dan sembako kepada 800 jiwa atau individu dan ke beberapa yayasan. Insya Allah akan ada 2 tim distribusi dan 8 titik kumpul. Yang pertama adalah Masjid Al-Ikhlas. Allah akan ada tausiah dari Bapak Andi, kemudian Masjid Silaturahim oleh Bapak Didi, kemudian Masjid Darul Rahmah oleh Ustadz Rozi, dan RW 9 oleh Ustadz Miftah. Kemudian tim kedua insya Allah akan dimulai dari Masjid Nurul Mu'min, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Miftah, kemudian Masjid Al-Hidayah oleh Ustadz Manto, dan Sekolah Alam Qur'ani oleh Ustadz Kemal. Dan insya Allah mulai bulan ini akan ada penambahan jemaah, yaitu dari para pekerja taman Citra Grand dan pekerja harian Citra Grand. Insya Allah mereka semua akan berkumpul di Nikmah dan akan ada kultum juga. Insya Allah kegiatan ini akan dimulai pukul 8. Bagi bapak-bapak yang berkenan ikut hadir atau sekedar memberikan bantuan tenaga untuk beras, silakan hadir. Demikian dari kami haturkan syukron jazakumullah khairan katsira pada para muzaki, donatur, sehingga selenggaranya acara ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, kami banggakan, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di Masjid An-Nimah
dalam rangka silaturahim antara kami pengurus Masjid An-Iman dan Bapak sekalian yang merupakan pegawai Citra Grand, betul ya? Jadi Masjid An-Iman ini secara rutin sudah beberapa tahun terakhir ini setiap bulannya membagikan beras dan beberapa sembako. Dan untuk kali ini, mulai bulan ini kita coba tambahkan untuk warga sekitar Citra Grand yang memang belum terdata. Jadi informasinya pegawai-pegawai Citra Grand yang belum terdata ini kita kumpulkan di masjid ini. Insya Allah ini akan berjalan rutin setiap bulannya. Mohon doanya agar kami diberikan istiqomah untuk bisa menjalankan ini. Dan ini adalah amanah dari jamaah Masjid An-Iman yang sudah menunaikan zakat malnya, dan kita lakukan pembagian sembako dari zakat mal tersebut secara rutin setiap bulannya. Mudah-mudahan kita doakan para donatur, para muzaki ya, di masjid ini selalu senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam hidup dan rezekinya, dan kita semua bapak-bapak yang hadir di sini juga dimudahkan dalam pekerjaannya, dimudahkan dalam rumah tangganya, sehingga keberkahan senantiasa kita dapatkan bersama-sama. Jadi sebelum acara pembagian sembako beras dan minyak ya hari ini ya, dari kami pengurus masjid akan melakukan tausiah singkat yang insya Allah pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Ponca, dan Pak Ponca ini adalah sekaligus koordinator Ziswaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Masjid An-Iman. Jadi kami mohon silaturahim kita pagi ini senantiasa bisa berlanjut, kita saling bisa mendoakan, saling menguatkan. Agar apa? Agar silaturahim ukhuwah di antara kita juga semakin baik, dan tadi keberkahan sama-sama menaungi wilayah kita bersama-sama. Untuk menyingkat waktu, tausiah pagi ini akan disampaikan oleh Pak Ponca. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti menjadikan tambahan ilmu, tambahan wawasan, dan saling mengingatkan di antara kita. Dan tidak lupa kami ingatkan juga Masjid An-Iman ini bagian dari kita semua. Sama-sama kita makmurkan dengan apa? Dengan berkegiatan di sini, beribadah di sini, dan salah satunya ini kegiatan kami untuk memakmurkan masjid ini. Untuk itu kepada Pak Ponca kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan ini di bulan Juni ini ya, kita semua bisa berkumpul di tempat yang bagus ini, di masjid yang kita cintai ya, di Masjid An-Ni'mah, dalam rangka untuk silaturahim ya Pak. Ini kan pertama kali ya, jadi kita ta'aruf dulu nih, tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi ini adalah pertama kali kita bermuajahah, bertatap muka dengan kami ya, Bapak Ramdan Ketua DKM, saya pengurus masjid juga DKM bagian Ziswaf. Jadi bapak-bapak ini sebelumnya kan pernah dapat kupon juga ya Pak ya. Nah, jadi sekarang kupon itu kan dulu sebelumnya dua bulan sekali. Jadi insya Allah kupon ini kita gantikan ya. Jadi kita bisa bermuajahah, bertatap muka. Kalau kupon kan langsung ke koperasi. Nah ini kita silaturahim dulu Pak ya. Kita
biar bisa mengenal bapak-bapak sekalian. Ini yang pekerja taman angkat tangan. Kalau yang pekerja harian WTP ada? Keluar. Kan ada juga pekerja harian nih. Ada ME, taman, sipil, cleaning service ya. Itu beda-beda kan ya? Beda-beda ya. Berarti ini pekerja taman aja ya Pak ya? Dari blok depan apa blok belakang nih? Banyakan? Belakang ini kayaknya. Hah? Depan belakang ya? Blok mana Pak? Rata-rata? Belakang berarti. Belakang ya. Oh ya. Karena kalau tinggalnya rata-rata di mana Pak? Ini? nah tinggalnya Kampung Pulau. Nah kalau memang bisa nanti Bapak kita data lagi nih masuk ke daerah mana, karena kita jadi di luar ini kita kan distribusi juga ke lingkungan Pak. Jadi sebenarnya sudah ada juga, kita kan ke Keranggan ya, ke Cempaka itu diwakili di Masjid Al-Ikhlas. Nah itu di Masjid Al-Ikhlas kan ada Pak Rohadi, nah itu banyak kan ibu-ibu, tapi bisa bergabung juga kalau memang bisa kita siasati, jadi pendekatannya ke lingkungan. Kan kalau hari Ahad ini banyak kan libur ya Pak ya. Nah nanti kedepannya kita bisa kita diskusikan lagi ya, mau nanti pendekatannya di masjid atau Masjid Citra Grand atau ke lingkungan masing-masing. Ya. Ada yang di luar pulau sama Keranggan nggak tadi? Mana Pak? Kalimanggis, RW berapa tuh Pak? RW 05, berarti masuk ke Masjid Nurul Mukmin tuh Pak Edi ya. Itu kan dulu RW-nya Pak Edi. Ada istrinya yang udah dapat belum selama ini? Enggak. Jadi memang kan kita rutin beberapa titik di sekitar Kalimanggis, Pulau, sama depan ya. Depan itu kita rutin membagikan, maksudnya agar tidak double-double gitu ya. Karena memang tujuan kita untuk penyebaran ya insya Allah semakin luas semakin baik gitu. Tadi Kalimanggis, Keranggan, sama Pulau, ada lagi di luar itu? Mana Pak? Pondok Rangon, oh jauh-jauh ya. Ada yang di Cikeas, Lewinanggung, Cikeas ada. Harjamukti, oh lebih jauh lagi itu. Harjamukti Depok sana ya. Berarti, nah ini kan jadi, nah ini masukan juga buat kita ya. Selama ini kan kita pendekatannya tuh Jatikarya ya, Jatikarya dan sekitarnya, ada yang Kelurahan Jati Sampurna ya, itu terwakili di Keranggan itu, sama Lewinanggung. Lewinanggung ada juga. Kalau bapak-bapak tahu di sekolah alam Quran itu kita ngadain juga distribusi beserta kultumnya ya. Ya jadi ya ini kita tadi ya silaturahim ya, kita saling mengenal. Ternyata banyak juga bapak-bapak tinggal di luar dari daerah yang kita biasa distribusikan itu ya. Jadi kayaknya nggak bisa per lingkungan, berarti memang harus ngumpul di sini karena tersebar ternyata para pekerjanya ya. Ya alhamdulillah. Ya sedikit ya, karena kita diperintahkan untuk saling memberikan nasihat ya, seperti dalam surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian ya. Jadi pada hakikatnya kita dasarnya rugi Pak ya, karena memang manusia itu ya lalai ya, maka rugi. Kecuali, nah jadi dasarnya rugi tapi ada kecualinya ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, nah saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran ya. Jadi saya di sini di depan bukan berarti orang yang berilmu, tapi
saling nasihat menasihati ya. Jadi pada momen ini saya berdiri di depan, mungkin suatu saat Bapak nanti berdiri di depan juga, di depan anak-anaknya ya, di depan keluarganya ya, kita saling memberikan nasihat ya. Jadi satu tema yang saya angkat adalah mengapa kita memilih Islam. Nah, Bapak sekalian, mengapa berislam? Ada nggak yang sebelumnya non Islam di sini? Berarti ini Islam semua dari turunan ya Pak ya. Nah, itulah kita kebanyakan alhamdulillah sudah berislam karena orang tua kita berislam ya Pak ya. Betul nggak Pak? Berarti ya dari lahir, berarti alhamdulillah orang tua kita pun udah berislam. Nah, sekarang saya nanya ke Bapak, kenapa Bapak berislam? Oh, sejak lahir. Ya, orang tua Islam. Maksudnya ada lain lagi nggak? Nah, kenapa kita berislam? Dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 219 Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Nah itu jawaban yang pertama ya. Kenapa kita berislam? Karena agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Kalau zaman dulu ya, kan sebelum Islam ada agama apa aja Pak? Hindu itu kalau di dunia justru enggak setelah Islam. Maksudnya perkembangannya ya. Jadi yang ada apa? Yang Bapak tahu agama apa Pak? Agama Kristen. Terus agama apa lagi? Katolik ya. Apa? Ya, Protestan. Agama apa? Yahudi ada nggak? Ya, Yahudi. Itu agama Samawi. Jadi agama Samawi itu ada 3, yaitu Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi sebenarnya Pak, itu agama Yahudi dan Nasrani itu juga apa? Islam. Jadi para nabi dan rasul mengajarkan kita kepada tauhid. Itu inti ajaran Islam adalah tauhid. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam hingga Nabi Isa ya, sebelum Nabi Muhammad, itu mengajarkan tauhid, inti ajaran Islam. Jadi mereka itu sebenarnya apa Pak? Agamanya Islam juga ya. Jadi kalau dikatakan Islam itu bukan hanya zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu juga Islam ya. Jadi agama yang diridhoi Allah adalah hanyalah Islam, itu termasuk mereka pada zamannya mereka masing-masing. Jadi jika umat Nabi Isa ya, itu ada penganut penganut agama Islam juga gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kemudian dalam surat Ali Imran dikatakan apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Dalam surat Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga apa Pak? Islam itu agama yang sempurna ya. Dalam surat Al-Maidah ya dikatakan, Al-yauma akmaltu lakum mul Islam madina wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini
telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, jadi Islam itu agama yang sempurna, sudah dicukupkan kesempurnaannya oleh Allah, dan telah diridhoi Islam itu menjadi agamamu, jadi agama kita semua. Nah, sempurnanya di mana, Pak? Sempurnanya Islam itu mengatur semua sendi kehidupan, ya, baik itu kita berpolitik, berekonomi, ya, dalam kita kegiatan sehari-hari, ya Pak, ya, mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, diatur nggak, Pak? Diatur kan? Sempurna nggak? Bahkan untuk masuk ke WC aja diatur nggak, Pak? Nah, berarti sempurna itu, Pak. Ada nggak agama lain diatur, misalkan tata cara masuk WC? Diatur nggak, Pak? Nah, itu Islam itu sempurna, Pak. Bahkan bukan hanya sebagai ibadah, ya, kita sholat, kita zakat, tapi kita masuk WC pun juga diatur gitu. Aturnya gimana, Pak? Doanya. Nah, ada doanya, ya, ada tata caranya. Kita masuk WC gimana, Pak? Pakai apa? Nah, kaki kiri. Nah, itu berarti itu ada aturannya, ya. Nah, jadi agama lain pun belum ada yang mengatur sampai sedetail itu gitu, ya. Jadi itulah letak kesempurnaan Islam. Dia mengatur kita dalam berkehidupan sehari-hari, ya. Nah, kita tinggal kitanya nih, Pak, dari sisi kita tinggal mau nggak melaksanakan ajaran Islam secara utuh ini, ya. Ya, kita banyak beramal, kita sholat kita usahakan sholat 5 waktu di mana, Pak? Masjid. Bapak-bapak sholat 5 waktu di mana nih, Pak? Hah? Masjid. Nah, alhamdulillah. Ada uzur, ya. Kita usahakan sebaik-baiknya, ya, sholat 5 waktu di masjid, baik mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian amal apa lagi, Pak, yang kita bisa amalkan untuk menjadi tabungan kita di akhirat nanti? Amal-amal tadi itu yang wajib, ya, yang karena kita sehari-hari, ya, yang sehari-hari berarti sholat dulu kan, ya, sholat dulu. Nah, pelengkap sholat ini apa Pak? Sholat sunnahnya, ya, sholat sunnah kita tambahkan sedikit demi sedikit. Apa sholat sunnahnya, Pak? Yang sholat sunnah rawatib. Nah, qobliyah, ba'diyah itu yang utama itu adalah apa, Pak? Yang, ya, silakan. Sholat sunnah rawatib itu apa aja, Pak? Ada yang tahu nggak? Nah, mandornya aja yang bisa jawab nih. Coba yang lain, ada nggak yang tahu? Mandornya yang pinter nih kayaknya nih. Pak Rahmat. Hah? Oh, DKM juga ya? Oh, iya. Jadi ya kita usahakan sebelum subuh ada 2 rakaat, Pak, ya. 2 rakaat sebelum subuh, ya, sholat qobliyahnya. Itu kalau kita lakukan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, itu Masya Allah itu, Pak, itu pahalanya besar sekali, ya. Maksudnya kalau kita tunaikan, ya, itu luar biasa. Itu baru sholat sunahnya, Pak, apalagi sholat wajibnya, ya. Kita kalau kita benar-benar serius, ya, kita jalan, kita yakin itu jadi
pelengkap, penyempurna ibadah wajib kita. Ya tadi sholat sunnah sebelum subuh, kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada juga yang pendapat 4 rakaat sebelum sebelum zuhur. Jadi ada 10 atau 12 rakaat. Nah, itu penyempurna itu Pak, sholat rawatib ya. Kalau kita ingin melengkapi sholat wajib tadi. Kalau tambahan lagi lebih bagus lagi ya. Kalau Bapak tambah lagi dengan ibadah sholat sunnah yang lain. Sholat apa lagi Pak? Nah, ternyata banyak. Ini sholat yang sekarang nih, waktu sekarang sholat duha. Nah, tuh sholat duha. Sholat malam, qiyamul lail, sholat witir ya. Jadi sholat witir itu termasuk sholat yang tidak ditinggalkan Nabi. Dan tadi sholat sebelum subuh, walaupun dalam keadaan safar ya. Jadi kalau sholat safar itu kan kita meringkas sholat ya, itu sholatnya digabung. Nah, sholat sunahnya ditiadakan. Nah, khusus sholat tadi sebelum subuh itu tetap dilakukan nah, kalau bapak-bapak dalam keadaan safar. Nah, itu tadi ya kita pesan saya ya, kita berislam ini biar tahu ilmunya juga Pak. Dalam arti kenapa kita berislam, bukan semata-mata kita orang tua kita Islam, itu adalah anugerah yang luar biasa. Tapi kita yakin juga memang untuk kita punya panduan kita ya, Al-Qur'an ya. Kita ngaji dikit-dikit gitu ya Pak. Ada yang rutin ikut kajian nggak di masjidnya sekitar? Ada yang ikut rutin? Hah? Malam Jumat. Nah, di masjid apa Pak? Al-Arsyad, Nurul Falah. Ya, di pulau itu. Ya. Ada lagi? Bapak-bapak, masjid sekitarnya udah tahu kan? Ikut kajiannya enggak? Ikut ya. Jadi kita memakmurkan masjidnya di situ, Pak. Kita tadi kan udah sholat 5 waktu di masjidnya. Nah, itu tambah lagi dengan ikut kajiannya di masjid itu. Kalaupun tidak ada ya bisa kita ke Masjid An-Ni'mah ini ya. Di sini kita informasikan setiap hari Sabtu pada maghrib ada kajian. Setiap Ahad pada subuh ada kajian. Ada sarapannya lagi Pak. Datang aja Pak ya. Hah? Masya Allah. Bapak siapa ini? Hah? Pak Ulin. Jadi setiap kajian pada subuh insya Allah kecuali Ramadan kita sarapan sama-sama di sini. Terus jadi saya sebagai pengurus mengundang bapak-bapak sekalian, kan rumahnya nggak jauh-jauh dari sini kan. Sholat subuh berjamaah di sini, insya Allah nanti kita sarapan kalau ada kajian pada subuh. Biasanya Ahad subuh ataupun hari libur biasanya. Kalau tanggal merah kita buat kajian juga, ya. Datang ke sini, silaturahim dengan kami semua dan jamaah lainnya dan sarapan bareng, ya. Nah, itu udah ada undangan resmi dari DKM. Jadi kita sama-sama belajar ya Pak ya, sama-sama mengkaji. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan ilmu dan kita praktekkan juga. Ilmu itu untuk apa Pak? Untuk menguatkan iman kita gitu. Jadi kalau kita lupa atau futur ya, nambah ilmu insya Allah kuat lagi ya. Nah itulah kita pentingnya berislam tadi, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu ya Pak ya. Demi ini aja silaturahim kita ya dari pekan pertama di bulan Juni ini. Tadi udah diinformasikan insya Allah bulan-bulan berikutnya ya,
kalau ada umur panjang, ada kelapangan rezeki, kita bisa silaturahim lagi, bertemu lagi untuk acara ini ya, acara distribusi sembako ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis ya. Apal nggak Pak? Kalau nggak apal kita sama-sama ya. Ya kita tutup dengan membaca hamdalah doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika Bapak sama-sama bicara. Subhanakallahumma. Ayo Pak, nggak ada suaranya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.